Hati yang lembut itu Bu, dia mudah, mudah peka. Tips praktis ya, amalan yang aplikatif Bu, yang itu efeknya bisa melembutkan hati dan mengubah hidup. Boleh Bu ya, sesekali aja, kalau Ibu habis sholat nih, duduk sebentar, tarik nafas, terus isi doa kita cuma satu, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak sih Bu mengalami sebuah keadaan yang dulunya keadaan itu kita sedihkan banget, tapi ternyata seiring waktu berjalan justru keadaan itu yang paling kita syukuri. Pernah Bu? Nah, dan kita ngomong, oh untung dulu saya begitu ya, kalau dulu saya nggak begitu, sekarang saya nggak begini. Pernah gitu? Bu, jaga baik sangka. Hati yang lembut itu dia mudah berbaik sangka kepada Allah. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita. Bungkus? Baru berapa nih? Baru satu. Apa yang pertama tadi Bu? Ciri hati yang lembut? Mudah pulih dari luka dan derita. Ya Bu ya? Mudah lapang, nggak banyak sedih. Kelihatan Bu dari wajahnya cerah, ceria. Makanya kata Nabi SAW, bahkan wajah cerah ceria saja itu ibadah. Itu sedekah. Bu, apakah para sahabat itu nggak pernah punya masalah? Banyak masalahnya. Tapi mereka itu kalau punya masalah, mereka menangis di atas sajadah. Mereka tumpahkan semua di atas sajadah, terutama ketika malam hari. Dan ketika siang hari bertemu dengan manusia, tidak ada yang tersisa kecuali wajah yang cerah ceria. Makanya di antara ciri iman yang hidup, hati yang lembut itu Bu, mukanya enak dilihat Bu. Dan bukan karena skincare-nya, bukan Bu. Tapi emang pancaran itu keluar dari dalam. Ya. Dia itu selalu berupaya menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Oke? Itu yang pertama, mudah pulih. Yang kedua sekarang, apa ciri-ciri hati yang lembut? Nah ini sesuai dengan judul kita nih. Hati yang lembut itu Bu, dia mudah, mudah peka atas begitu banyak anugerah dan karunia dari Allah. Jadi sensitif, hatinya tuh gampang bersyukur gitu Bu. Nah sebaliknya, di antara ciri hati yang mengeras itu kadang-kadang sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sibuk dengan apa-apa yang udah nggak ada, sampai lupa menghargai yang ada. Ya. Bu, padahal kan kaidahnya kata para ulama, dengerin ya, kaidahnya gimana? Orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Betul? Kita baru sadar Bu nikmatnya sehat kalau lagi, kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi nyesek. Dan kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah anugerah justru ketika orang itu udah ninggalin kita. Betul nggak Bu? Jadi orang-orang hatinya lembut tuh Bu, dia tuh peka banget. Saya mau cerita dikit ya Bu ya, ini di beberapa tempat juga sering saya ceritakan. Saya kalau inget ini tuh suka terharu sendiri. Bu, saya ini dulu survivor COVID Bu. Saya seorang trainer Bu, hampir setiap pekan saya pasti keluar kota, keluar negeri bahkan, berkunjung ke belasan negara. Jadi kadang-kadang saya pakai masker, nggak disiplin. Dan saya terus terang sebenarnya beberapa kali kena COVID. Cuman sebagian besar itu ya ringan-ringan aja Bu, gejala ringan aja. Flu-flu biasa gitu. Sampai ada satu waktu saya kena COVID cukup parah Bu. Ya. Itu 30 hari awalnya karantina mandiri, ternyata nggak membaik, tidak kunjung membaik. Sampai akhirnya paru-paru saya di-scan. Dan setelah di-scan, ternyata hasilnya ada GGO, istilahnya itu kayak bercak putih, tahu ya Bu ya?
Dan bercak putih itu mungkin awalnya kecil, tapi lama-lama dia bisa melebar, 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 sampai paru-parunya putih semua. Dan kalau sudah kayak gitu dipastikan meninggal dunia. Ngomong-ngomong Bu, saya punya kakak ipar, itu meninggal pada saat COVID. Banyak sekali teman-teman kuliah saya, masih muda Bu, seumuran saya, itu meninggal pada saat COVID. Dalam keadaan waktu itu Bu, saya lagi di rumah sakit, terbaring gitu ya, pakai infus, macam-macam, obatnya banyak banget lah pokoknya. Bu, waktu saya di rumah sakit, itu udah betul-betul kayak nunggu giliran Bu. Anda bayangkan ya, hari pertama saya masuk, hari kedua, sebelah meninggal. Hari ketiga, kamar sebelah kritis. Itu udah kayak gantian Bu, setiap hari. Hampir setiap hari saya dengar dari depan ruangan itu orang teriak, ayah, ibu, kakak. Dalam keadaan Bu, saya tuh nyesek gitu dada tuh, ya Allah. Sampai satu momen tuh saya berpikir, ya Rob, apa ini waktunya gitu. Enggak, bentar saya mau nanya Bu, tolong jawab. Poin saya begini, seandainya, coba Ibu tebak deh, Ibu tebak. Dalam keadaan seperti itu, seandainya saya punya kesempatan meminta kepada Allah, kira-kira apa yang saya minta? Ayo jawab, apa yang saya minta? Mobil baru Bu? Mobil baru? Bagus loh Bu, mobil listrik misalnya gitu Bu. Itu nggak masuk dalam doa ya? Apa? Keliling Eropa? Jalan-jalan ke luar negeri? Aset, tanah, properti, rumah? Demi Allah Bu, saya bersumpah pada saat itu yang lain murah. Murah. Apa yang saya minta? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau masih kasih hamba kesempatan. Masih banyak dosa ya Allah, semoga bisa sehat lagi, nebus dosa, memperbaiki amal, bisa ketemu anak-anak lagi ya Allah, bisa ketemu istri lagi ya Allah. Itu Bu ternyata. Serius. Makanya saya tuh kalau lagi ingat itu ya Bu ya, saya tuh ngerasa ya Allah. Itu bikin saya tuh lebih mudah gitu menemukan syukur. Kadang-kadang bangun tidur, dengar suara azan subuh misalnya, buka kamar, ngelihat anak-anak, itu bisa nangis saya Bu. Makasih ya Rob. Engkau masih berikan hamba kesempatan nemenin mereka. Tapi kadang-kadang kita tuh untuk bersyukur aja menetapkan syarat yang kebanyakan. Harus begini dulu, harus begitu dulu. Enggak, hati yang lembut itu mudah Bu. Sekarang begini ya, ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Saya pakai analogi nih Bu. Ini mohon maaf kepada panitia kalau bisa, jika dimungkinkan ya, masih banyak merek-merek lain. Jangan pakai merek ini lagi ya Bu. Ya. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Guru, ajari aku ilmu syukur Guru. Guru, ajari aku ilmu syukur. Apa kata gurunya? Baik, kalau kamu mau belajar ilmu syukur, sekarang kamu ambil segelas air. Isi penuh. Kata gurunya gitu Bu. Isi penuh. Kemudian, udah Guru, tugas kamu, tolong bawa segelas air ini berjalan masuk ke dalam hutan. Oh, ternyata Bu, di sebelah sana ada hutan. Hutan kecil. Kamu jalan, kamu susuri hutan itu, terus sampai kamu tiba di ujungnya. Nanti saya, kata gurunya, nunggu kamu di ujung hutan itu, serahkan gelas ini ke saya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Segelas air yang kamu bawa itu tidak boleh tumpah. Setetes pun nggak boleh. Pokoknya kalau kamu di perjalanan tumpah setetes aja, balik lagi. Ulang dari awal. Waduh. Baik Guru, laksanakan supaya saya dapat ilmu syukur. Akhirnya Bu, dia siapin segelas air, dia bawa berjalan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Syaratnya apa? Jadi supaya nggak tumpah, kira-kira gimana cara bawanya? Hah? Pelan-pelan.
selangkah, selangkah. Bentar saya mau nanya, kira-kira matanya ngelihat kemana matanya? Hah? Sini kan Bu? Wah ini nggak boleh tumpah nih, ini nggak boleh tumpah nih. Terus sesekali mungkin dia ngelihat ke jalan tapi balik lagi ke sini. Terus dan dia berhasil Bu, dia berhasil. Dia tiba di ujung hutan, gurunya udah nunggu di sana. Begitu dia sampai, guru, berhasil guru. Lihat guru, lihat guru, lihat nggak ada yang tumpah. Bagus, kata gurunya, bagus. Lalu si murid ini menagih ilmu. Guru, maksudnya apa sih? Saya itu loh mau minta ilmu syukur, tapi kok dikasih tugas kayak tadi? Maksudnya apa? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. Apa kata gurunya? Nah, wahai muridku, wahai anakku, sekarang aku mau nanya sama kamu. Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Ayo jawab Bu. Apa kira-kira jawaban muridnya? Hah? Apa Bu? Muridnya bingung. Hah? Keindahan? Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Kenapa dia nggak lihat? Padahal Bu, tahu nggak? Ketika diajak balik lagi sama gurunya, ke hutan yang tadi dia lewati Bu, ke jalan yang tadi dia susuri, ternyata di sudut sebelah kanan, itu ada danau bagus sekali. Tapi dia nggak lihat itu. Di sudut sebelah kiri itu ada kebun bunga indah sekali, tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Ibu tahu nggak maksudnya apa? Kita tuh kadang-kadang kalau lagi susah, kalau lagi punya masalah, kalau merasa lagi sulit, lagi sempit, kadang-kadang masalah itu kita taruh di sini nih Bu. Betul nggak? Kita liatin terus curhat lagi sama Ustadz. Ustadz, hidup saya berat Ustadz. Hidup saya hancur Ustadz. Padahal di saat bersamaan Allah sertakan ada begitu banyak keindahan. Maka ini perlu kita latih Bunda. Salah satu latihan untuk melembutkan hati itu coba peka, sensitif, untuk kemudian menemukan ada begitu banyak anugerah dan karunia Allah. Sampai-sampai Nabi Musa tuh minta betul ditunjukin hatinya. Gimana Bu doa Nabi Musa? Rabbi auzi'ni, terusin, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu, dan seterusnya. Jadi Bu, cobalah Bu ya, sesekali aja kalau Ibu habis sholat nih, duduk sebentar, tarik nafas, terus isi doa kita cuma satu, apa? Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Coba Bu, sesekali aja. Nggak harus setiap waktu, coba pilih satu waktu, habis sholat tuh duduk sebentar, lalu kita isi dengan zikir itu aja. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Karena Bu, kadang-kadang justru doa yang isinya bersyukur itu bisa lebih powerful dibandingkan doa yang isinya minta. Serius saya. Bukan berarti minta nggak boleh, jangan salah paham. Allah senang kalau kita banyak minta. Tapi saya mau bilang begini, kadang-kadang doa yang isinya itu berterima kasih sama Allah, itu lebih punya kekuatan mengubah hidup dibandingkan doa yang isinya minta. Sekarang saya kasih analogi begini. Ibu perhatiin ya, misal suatu hari Anda punya anak, anggaplah anak Anda masih SD, anggaplah ya, masih SD, masih kelas 2, masih kelas 3 gitu. Tiba-tiba sepatu sekolahnya jebol Bu, jebol sepatu sekolahnya.
Dia lagi lari-lari gitu. Bolong aja. Wah. Terus begitu pulang sekolah, dia menghadap Anda. Tapi dia nggak minta dibeliin, Bu. Dia cuma ngomong gini. Yang pertama, Mama, Umi, Bunda misalnya. Sepatu kakak bolong. Yang pertama, maaf ya Ma, tadi nggak sengaja. Terus yang kedua, makasih ya Ma, udah beliin kakak sepatu 3 tahun ini kakak pakai. Dah, gitu aja Bu. Dia pergi aja. Coba Anda gimana? Jawab. Perlu diminta nggak untuk membelikan? Cobalah Bu. Makanya kalau kita lihat ya, doa-doa indah yang Allah contohkan dalam Quran, doanya para nabi, itu kadang-kadang nggak spesifik Bu, kadang-kadang nggak nyambung dengan apa yang dibutuhkan. Misal, yang paling terkenal deh, doanya Nabi Yunus. Ibu tahu? Itu gimana ceritanya Bu? Nabi Yunus dalam gelap, lapis-lapis kegelapan, gelapnya apa aja? Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Tapi lihat doanya. Apakah doanya begini? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan. Doanya gitu nggak? Tapi gimana doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna 'an lan naqdira 'alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Itu cuman mensucikan Allah Bu, terus mengakui bahwa dirinya zalim. Ampuni aku ya Rabb, hamba zalim. Tapi dengan itu Allah keluarkan dia pada tempat yang paling baik, di waktu yang paling baik. Nabi Yakub atau Nabi Ayub. Nabi Ayub Bapak Ibu ketika sakit puluhan tahun, perhatikan doanya. Apakah doanya ya Allah sembuhkan aku gitu nggak? Tapi gimana doanya? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, dia ngadu aja. Ya Allah, aku sakit. Dan sungguh Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Kadang-kadang Bu, kita cuma datang ke Allah terus isinya minta ampun, berterima kasih. Allah tuh udah tahu Bu apa yang paling kita butuhkan. Cobalah sesekali aja. Duduk sebentar, tarik nafas. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. 2 tuh. Udah berapa yang kita bahas? Ciri kelembutan hati. Tadi yang pertama apa? Mudah pulih. Kalau sedih tuh Bu, nggak lama-lama. Kalau terluka tuh gampang sembuhnya. Kalau kecewa tuh gampang hilangnya. Karena dia yakin ini ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Yang kedua apa tadi yang kedua? Peka. Hati yang lembut itu peka terhadap begitu banyak anugerah dan karunia Allah. Ya Bu. Yang ketiga Bu, ini dalam konteks kita dengan manusia nih. Kalau tadi kan hubungan kita dengan Allah. Mudah melihat nikmat, mudah melihat anugerah, mudah pulih, mudah bergetar. Itu yang termasuk tuh Bu. Mudah bergetar. Kan jelas ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di antara tanda iman yang hidup, hati yang lembut itu mudah getar Bu. Kalau mengingat Allah, kalau dengerin ayat Quran dibacakan, kalau lagi berdoa, itu termasuk tuh. Termasuk ciri orang-orang yang lembut hatinya. Jadi 1 dan 2 ini habluminallah. Nah yang ketiga, habluminan nas. Apa ciri
orang punya hati yang lembut. Bu, orang yang hatinya lembut itu gini loh, dia ngelihat orang sebagaimana melihat dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang susah, dia ikut merasa susah. Empatinya tuh hidup. Kalau ada orang menderita, dia ikut merasakan penderitaan itu. Dan itu kualitas akhlak Nabi yang sampai Allah puji dalam Quran, Bunda. Rasulullah itu Bu ada banyak sekali akhlak mulia, tapi satu yang Allah puji. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aduh, Allah itu memuji Nabi Muhammad itu raufur rahim. Apa artinya, Ustadz? Rasulullah itu Bu ikut susah kalau ngeliat orang lain susah. Ya, ikut apa ya? Ikut menderita dengan penderitaan orang, gak tegaan Bu. Kepengen semua orang selamat. Jadi hatinya tuh baik, penuh dengan cinta. Kalau bahasa para ulama itu ainur rahmah. Coba diulang, apa? Pandangan welas asih. Jadi apalagi sama saudara seiman Bu, itu tuh gak gampang menghakimi. Saya mohon maaf ya Bu ya, di sini ada nggak yang tergabung dalam komunitas Juliders? Ada di sini Bu? Komunitas nyinyirun. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat sosmed itu ya saya sedih Bu. Orang kok gampang banget ya nyinyir, gampang banget julid, bahkan sama saudaranya sendiri, saudara seiman, tanpa mungkin tahu dulu duduk perkaranya. Karena ciri hati yang lembut tuh Bu, dia nggak mudah menghakimi. Bahkan kalaupun dia ngelihat ada saudaranya berbuat salah, yang salah tetap salah, kita nggak benarkan kesalahannya. Dosa ya dosa. Tapi orang-orang beriman itu kata para ulama, berupaya mencari alasan buat saudaranya. Ya. Dan itu memang kualitas hati yang perlu dimiliki oleh para pendakwah terutama. Sekarang gini Bu, saya kasih contoh ya. Ibu mau saya tes gak seberapa lembut hatinya? Mau nggak? Bener nih. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Mau? Saya tes pakai studi kasus ya, boleh? Tapi ibu jawab jujur ya. Nih gini. Misalnya, ibu-ibu lagi naik kereta, anggaplah KRL atau MRT, LRT lah. Ibu lagi naik kereta, terus tiba-tiba di sebuah stasiun pemberhentian masuk bapak-bapak bersama satu orang anaknya. Masih kecil Bu, mungkin kelas 2, kelas 3 SD lah. Masuk tuh ada bapak sama anak. Dah, kereta jalan lagi. Ternyata begitu mereka masuk, si anak ini nih Bu, wah itu excited banget, nggak bisa diem Bu, hyperaktif. Dan saking hyperaktifnya itu kayak mengganggu penumpang yang lain. Dia teriak-teriak, dia loncat-loncat, dia lari sana, lari sini, pindah gerbong sana, pindah gerbong sini. Sampai-sampai ketika dia lari Bu, nggak sengaja mungkin dia mendorong penumpang yang lain sampai hampir jatuh. Terus aja lari sana, lari-larian. Nah, tapi si bapak dari anak itu diem aja. Asik aja main handphone gini Bu. Ayo, jujur. Gimana sekarang perasaan Anda melihat anak itu? Gimana ngelihat bapak itu? Ayo, jujur. Ayo, jangan langsung solehah jawabannya. Hah? Gemes. Pengen nyubit. Oke, makasih Bu atas kejujurannya. Mana lagi? Apa lagi? Gemes pengen bilangin. Hah? Gimana Anda ngelihat bapaknya? Bapaknya kok diam aja sih. Nah, lihat ya. Ceritanya belum selesai. Saya lanjutin, boleh? Sampai akhirnya ada seorang penumpang yang berani menegur bapak itu. Pak, bapak gimana sih Pak? Kok diem aja Pak? Itu lihat Pak, anak bapak ganggu orang. Bilangin dong Pak, bapak malah main handphone terus, gitu nggak? Ibu tahu nggak apa jawaban bapaknya? Nih, bapaknya Bu jawab begini. Sambil tetap megang handphone, dengan mata yang agak kosong pandangannya.
dengan suara yang terbata-bata. Terus ngomong gini bapaknya, Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Terus terang saya tuh bingung mau kayak gimana. Saya baru dapat kabar istri saya alias ibunya anak itu kecelakaan motor meninggal dunia. Ini dari tadi saya lagi koordinasi Bu, saya ini naik kereta mau menjemput jenazah istri saya dan saya belum bilang sama anak saya. Saya bingung mau bilang gimana sama anak saya. Saya nggak tahu nanti bagaimana reaksi dia ketika melihat jenazah ibunya. Dia pasti sedih. Jadi sekarang dia lagi senang-senang di kereta. Ya udahlah, saya biarin aja. Sebelum nanti dia melihat jenazah ibunya. Ayo, begitu tahu cerita ini gimana sekarang perasaan Anda? Ha? Mana yang tadi pengen nyubit? Mana? Ha? Mana yang tadi sebel? Mana yang tadi kesel? Ha? Ibu paham gak maksud cerita ini? Apa maksudnya? Bu, kadang-kadang kita tuh terlalu cepat menghakimi. Ya enggak? Ciri hati yang lembut itu Bu, kalau ngelihat sesuatu, apalagi dari saudara seiman, itu coba cari alasan dulu. Oh mungkin dia begini. Bahkan kata para ulama, kaidahnya itu, kalau ada saudara kita berbuat salah, cari 70 alasan. Kita nggak membenarkan kesalahannya. Salah ya salah. Dosa ya dosa. Tapi kita cari alasan dulu. Ya. Bedanya apa sama orang munafik? Kalau orang munafik itu selalu mencari kesalahan saudaranya. Kalau orang beriman itu selalu mencari alasan buat saudaranya. Ya Bu, ini latihan Bu, ini latihan melembutkan hati. Suatu hari saya pernah makan sama istri saya di sebuah restoran. Waktu itu Bu, pelayannya jutek banget Bu. Dari awal saya masuk, sama sekali nggak ramah, saya masih tahan tuh Bu. Sampai ketika makanan saya datang, itu ditaro, itu agak sedikit dibanting Bu. Jujur waktu itu saya mau meledak gitu Bu. Saya mau marah gitu. Tapi begitu saya mau marah, saya dicolek sama istri saya. Apa kata istri saya? Sayang, lagi banyak pikiran kali. Gitu. Itu betul-betul kalimat yang mengademin saya tuh Bu. Oh iya ya. Langsung saya cari alasan. Oh mungkin siapa tahu tadi malam dia habis jagain orang tuanya di rumah sakit ya Bu. Terus pagi ini harus kerja. Karena saya pernah Bu, jagain di rumah sakit, paginya kerja, itu pusingnya bukan main. Oh mungkin lagi ada masalah ini, masalah itu. Itu lebih menyelamatkan hati kita. Ya. Dan kalaupun kita mau ngasih masukan, itu nggak perlu pakai emosi. Jadi ciri lembut hati yang nomor 3 nih, sama orang tuh ainur rahmah, memaklumi, gak buru-buru jadi hakim. Bu, mohon maaf ya, jadi hakim mah gampang Bu. Salah bener, halal haram, hitam putih, sunnah bid'ah, gampang Bu jadi hakim tuh. Tapi kan dakwah gak begitu, ada seni. Bahkan Nabi itu pernah menegur salah seorang sahabat yang mengumpat seorang pemabuk. Ada dalilnya Bu. Ada orang lagi mabok Bu, di zaman Nabi ini. Sahabat yang lain berarti. Dia mabok-mabokan. Nah ada salah seorang sahabat yang mengumpat pemabuk itu. Apa kata Nabi? Jangan. Jangan kau bantuin setan. Gitu kalimatnya. Jadi coba cari 70 alasan kalau kata seorang ulama. Kalau misalnya ada saudara kita, apalagi orang-orang dekat kita gitu ya, supaya kita bisa ngerangkul dia, ya. Dan itulah sebaik-baiknya dakwah, punya ainur rahmah. Oke? Terakhir nih yang keempat nih Bu. Coba-coba diulang. Tadi yang pertama apa? Mudah beli. Yang kedua? Mudah peka atas begitu banyak anugerah dan nikmat dari Allah. Yang ketiga apa tadi? Sama orang itu penuh dengan rahmah. Tadi kan udah saya baca di awal dalilnya, irhamu mang fil ardi yarhamukum mang fis sama. Ini yang paling penting Bu, yang terakhir apa? Ciri orang hatinya lembut itu Bu, kalau berbuat baik tuh lillah, lepas.
nggak butuh dipuji orang, nggak butuh dihargai orang, karena udah puas dengan balasan dari Allah. Jadi hidupnya itu nggak dipusingkan dengan apresiasi dan omongan orang. Lakukan, lupakan. Ya, ini penting. Karena kalau kita masih meletakkan kebahagiaan kita, Bu, di atas dasar validasi manusia, saya jamin hidup Anda capek. Betul? Bu, prinsip hidup tuh begini. Kalau kita yang berbuat baik, lupakan. Belajarlah pikun dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan. Kalau kata seorang bijak, Bunda, kalau kita yang berbuat baik, tulis di atas air atau tulis di atas pasir. Begitu kita tulis, habis itu hilang. Tapi kalau orang yang berbuat baik, ukir di atas batu supaya kita ingat terus. Karena kita nggak disebut bersyukur kepada Allah sebelum kita tahu terima kasih. Tapi kalau kita yang berbuat baik, Bu, lupain. Yang bikin mengeras hati itu karena kita suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Ya. Termasuk nih ibu-ibu, maaf ya. Jangan suka cari validasi sama anak. Halo, Ibu. Nak, ibumu nak. Nak, ibumu nak. Ibu yang hamil kamu nak. Berat nak. Ibu yang melahirkan kamu sakit nak. Ibu yang menyusui kamu. Gak mudah. Kata anaknya, siapa yang minta tuh, Bu? Bapak-bapak juga kadang-kadang, aku ini kepala rumah tangga, banting-banting tulang. Mungkin tukang daging di pasar ya, Bu ya. Ini mohon maaf ya, kalau ada pengajar, kalau ada pendidik, kadang-kadang punya murid, muridnya sukses. Oh, dulu dia belajar sama saya tuh. Dulu murid saya tuh. Ngapain sih ngomong gitu? Itu tuh ruginya double, Bu. Yang pertama, amal solehnya bisa hangus. Yang kedua, batinnya menderita. Ibu tahu nggak contoh suara orang yang paling menderita dalam hidupnya? Gini contoh suaranya nih. Ustadz, tahu nggak Ustadz? Dia itu Ustadz bisa kayak begitu karena saya Ustadz. Bu, Allah itu udah mencatat. Meskipun kebaikan kita seperti semut hitam di atas batu hitam dalam gelap gulitanya malam, tercatat rapih di sisi Allah. Demi Allah gak ketukar. Makanya kata Allah dalam Quran, orang-orang beriman itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Diucapin terima kasih aja gak ngarep, Bu. Kenapa? Udah puas dengan balasan dari Allah. Ya, kita gak sibuk dengan omongan orang, dengan penilaian orang. Ibu, lagi pula ya, gini loh, mau sebaik apapun kita, semurni apapun niat kita gak akan selamat dari komentar manusia. Betul? Apalagi netizen yang maha benar dengan segala komentarnya. Ya, Ibu pernah dengar ya, ini kisah klasik sering saya ceritakan. Tapi ini menarik banget, hikmahnya dalam banget. Ada kisah klasik bapak sama anak yang bawa keledai. Tahu, Bu? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Ada bapak sama anak bawa keledai. Anaknya di atas, bapaknya di bawah, menuntun keledainya jalan. Diomongin orang nggak? Dikomentari manusia? Disalah-salahin orang nggak? Apa kata orang? Tuh lihat tuh, anak zaman sekarang gitu tuh, nggak punya sopan santun, nggak punya adab, enak-enakan di atas keledai, bapaknya suruh jalan. Kurang ajar tuh anak. Bapaknya dengar, nak, salah nak, tukeran ya nak ya. Bapak di atas, kamu di bawah, tolong tuntun keledainya, jalan. Salah lagi? Diomongin orang? Dikomentari manusia? Apa kata orang? Kok ada ya orang tua yang tega banget sama anaknya? Bingung saya. Si bapak enak-enakan di atas, anaknya suruh jalan, bapak nggak bener tuh kayak gitu tuh. Betul? Bapaknya denger lagi. Nah, salah nak. Udah yuk nak, kita naik aja berdua nak. Sini nak, kamu di depan, bapak di belakang. Jalan keledainya. Salah lagi?
Diomongin orang, dikomentari manusia. Apa kata orang? Kasihan keledainya. Bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan. Itu keledai kecil dinaiki berdua, zolim tahu nggak? Itu tuh menyiksa binatang namanya. Bapaknya dengar, nak, salah nak. Udah Yona turun aja nak. Turun mereka berdua bu. Dituntun aja keledainya. Jalan. Salah lagi? Diomongin orang. Dikomentari manusia. Apa kata orang? Bapak sama anak nggak punya otak. Kalau Deko cuma dituntun, apa coba fungsinya? Bapaknya dengar lagi, bingung dia. Aduh, salah lagi. Ya udahlah, sekarang saya gendong aja keledainya. Nah, sekarang semua orang sepakat dia orang gila tuh. Kalau Deko digendong. Ibu, betapa lelahnya kalau kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang, ya Bu ya. Udah Bu, sama orang tuh ya, berbuat baik, lepas. Lupakan. Belajarlah pikun dengan kebaikan. Gak apa-apa Bu, Allah udah catat semua rapi. Jadi, orang yang lembut hatinya tuh, dia kalau berbuat baik tuh malah dia yang paling bersyukur. Makasih ya Allah, Engkau ilhamkan, Engkau berikan hamba taufik untuk bisa berbuat baik kepada seseorang. Udah, perkara orang itu ingat apa enggak, balas budi apa enggak, udah Bu. Wa kafa billahi syahida. Kan Ibu hafal lagunya ya? Yang mana lagunya? Hanya memberi. Terus? Terima kasih anak-anakku sekalian. Oke Bunda. Saya kasih bonus deh terakhir. Udah berapa nih? 4. Tadi yang pertama apa? Ciri hati yang lembut? Mudah pulih. Yang kedua? Peka atas begitu banyak anugerah dan karunia Allah. Yang ketiga? Sama orang tuh gimana Bu ya? Baik gitu. Empatinya hidup. Berbaik sangka, husnudzon. Yang keempat? Apa tadi? Ikhlas, betul. Kalau ngelakuin kebaikan tuh lepas. Terakhir Bu, yang kelima, orang-orang yang lembut hatinya tuh dia nggak banyak cemas. Pokoknya nggak banyak cemas Bu. Batinnya itu penuh dengan tawakal Allah. Ibu jangan salah paham loh ya. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Buktinya apa? Sekarang saya mau nanya, doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Yang sering Anda baca setiap hari? Bismillahi. Terusin. Nah, Anda baca doa itu kapan? Anda baca doa itu Bismillahi tawakkaltu 'alallah, habis itu tarik selimut tidur atau melangkah? Itu doa mau melangkah. Jadi tawakal itu bukan pasif, Bu. Tawakal itu bergerak aktif, tapi hatinya tenang. Pokoknya tugas kita itu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kenapa dia tenang? Karena dia tahu. Ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku, yuk. Akan sampai kepadaku. Nggak ketukar Bu. Kalau kata Umar bin Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi sesuatu yang melewatiku berarti bukan takdirku. Gitu kan? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun sedekat 2 bibir. Bu, tenang aja, bergerak aja. Jadi orang yang lembut hatinya tuh nggak banyak cemas, nggak banyak panik, nggak sibuk dengan nanti-nanti. Tapi dia fokus apa yang bisa dia kerjain hari ini dengan sebaik mungkin. Kalau kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau engkau di sore hari, jangan nunggu pagi. Beramal soleh pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kan ada tuh nasyidnya tuh. Yang mana Bu nasyidnya? Ingat 5 perkara. Terus? Sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang
sebelum sempit, hidup sebelum mati. Udah, Bu. Jangan suka sibuk sama yang nanti-nanti, persiapkan hari ini. Jadi orang-orang yang lembut hatinya itu jauh dari anxious, jauh dari anxiety disorder. Tugas dia melakukan yang terbaik apa yang bisa dilakukan, selebihnya aku serahkan kepada Allah. Oke, terakhir Bu, saya mau kasih sebuah amalan yang ini relatif ringan Bu, tapi dampaknya luar biasa. Mau tahu nggak? Ibu cobain deh, saya lagi mendawamkan ini sejak lama sebetulnya, tapi saya pengen ngajak ibu-ibu sekalian, bapak juga yang hadir mungkin. Ini kalau menurut saya Bu, ini amalan relatif ringan, tapi betul-betul bisa melembutkan hati dan bisa mengubah hidup. Mau tahu amalannya? Amalannya Bu, beristighfar, tapi sebelum subuh. Ya, gimana? Beristighfar sebelum subuh. Ayatnya itu wal mustaghfirina bil ashar. Dan itu betul-betul punya kekuatan. Jadi Ibu gak usah lama-lama Bu, 30 menit atau 20 menit sebelum subuh, Ibu bangun. Tahajud dulu boleh, lebih bagus. Tambah witir. Terus sampai azan subuh tuh duduk aja. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena yang bikin hati kita mengeras tuh Bu, gak ada yang lain, dosa kita sendiri. Betul ya? Bahkan kata Nabi itu kan, satu dosa itu kayak nokta hitam. Kalau makin banyak, makin hitam, makin pekat, makin keras, berkarat tuh. Dan yang bisa menghapus nokta hitam itu adalah istighfar. Plus ditambah sedekah. Udah. Beristighfar, banyak-banyak berbagi, itu betul-betul tips praktis ya, amalan yang aplikatif Bu, yang itu efeknya bisa melembutkan hati dan mengubah hidup.